Jadi fun fact dari adaptive cruise control ini ya. Jadi adaptive cruise control ini di Indonesia menurut saya kurang bisa diterapkan dengan baik. Hanya di beberapa tempat saja di tol Indonesia yang bisa diterapkan. Contohnya adalah di tol MBZ dan ini di tol Becakayu. Kalau jalanan sepi gini ya, jalan nggak terlalu banyak, ini bisa diterapkan untuk adaptive cruise control ini. Contoh kita di kecepatan misalnya 50 mau kita setting cruise controlnya 40-an lah ya, di atas 40 masih bisa berlaku. Ini kita pencet yang sebelah kanan, akan muncul tanda ACC siap. Lalu ada jaraknya dan juga marka jalan, ada 3 baris. Biasanya cukup 1 baris saja, ini sudah cukup aman. Dan kita coba setting di angka misalnya sekitar 60 ya, 60 km per jam. Kita cukup pencet yang di sini, setting. Ini akan mengunci kecepatannya di 61 ya, sekarang 61. Untuk nonaktifkannya akan pencet tombol cancel atau rem kaki ya, rem tengah. Itu akan buat cruise control tidak aktif. Sekarang udah cruise control aktif, kita tidak perlu lagi nginjek gas. Dia akan mengikuti kecepatan mobil di depannya. Ini jarak satu baris kira-kira seperti ini ya jaraknya. Untuk menambah mengurangi kecepatan di sini, tinggal di sini ya, plus minus. Kita mau nambah kecepatan dari 62 atau kita mau mengurangi, kita tekan tombol minusnya. Jadi kembali ke 61 atau 60. Ini kita set di 86 km per jam. Nah, adaptive cruise control ini fun fact-nya di Indonesia ini nggak terlalu banyak digunakan karena banyaknya mobil yang slip biasanya karena dari kiri ke kanan ke kiri, itu akan mengganggu sistem adaptive cruise control. Nah, contohnya mobil kayak gini tiba-tiba menyalip, ini nggak akan membuat karakter kita berkendara cruise control ini tidak cocok di Indonesia. Karena banyaknya mobil yang slip kanan kiri itu memang tidak cocok untuk cruise controlnya, akan mengganggu sistem navigasinya. Karena cruise control ini pada dasarnya adalah untuk menjaga kita tetap di jalur. Ini ada 2 jalur situ ya, kelihatan. Dan juga di marka jalan, tetap jalur yang lurus. Dan juga menjaga jarak dengan kendaraan depan. Jadi kendaraan depan mengerem, ini akan tetap mengerem. Nah, banyaknya mobil seperti ini nih. Tiba-tiba ngambil jalur kanan, motong jalur kiri. Seperti ini, bis ini juga. Itu membuat cruise control kita ini tidak bisa berjalan dengan efektif atau sempurna. Yang kedua, ini pengereman dari adaptive cruise control ini untuk Toyota Race agak kurang enak ya rasanya. Jadi rasa seperti mesin yang mengoperasikan rem, bukan seperti manusia. Kalau manusia kan diurut ya remnya, ada jaraknya, ada urutannya, tidak langsung blep mengerem. Tapi kalau ini pakai mesin ini, kalau mengerem itu langsung bisa ngeremnya itu mendadak sekali. Itu akan berbahaya untuk mobil yang ada di belakang. Contohnya kalau mobil di belakang, kalau nggak jaga jarak, itu bisa tabrak belakang. Contohnya nih, ini mengerem seperti ini, tiba-tiba mengerem, kalau belakang nggak aware atau tailgating gitu akan sangat berbahaya untuk tabrak belakang. Lalu ketiga, adaptive cruise control ini tidak bisa mengikuti belokan arah sendiri ya. Jadi bukan cruise control yang bisa berbelok sendiri. Jadi cruise control ini tidak bisa mengikuti berbelokan sendiri, gitu ya. Jadi memang bisa, tapi dia menjaga tetap di jalurnya. Jadi misalnya gini ya, jalurnya di kanan, ini kita agak ke kiri. Nah, dia akan membalikan setirnya ke jalur yang benar. Cuma kalau misalnya berbelok seperti di depan, jalur berbelok, itu dia tidak bisa mengikuti dari cruise controlnya. Jadi tetap harus kita yang pegang kendali di cruise control ini. Jadi untuk belok seperti ini nggak bisa otomatis dia mengikuti jalur. Dia akan tetap menjaga jalurnya supaya nggak keluar jalur dari misalnya ada marka-marka putih ini ya. Ini kalau kita keluar jalurnya, itu dia akan memberitahu kita akan kembali ke jalur yang benar. Tapi untuk mengikuti jalan berbelok itu tidak bisa. Jadi ini mungkin ada cruise control di Toyota Race ini atau yang awal-awal ya, ini versi yang awal. Saya nggak tahu kalau versi yang TSS 3.0 yang terakhir apakah bisa seperti mengikuti belok seperti di depan ya. Ini kalau belok ini nggak bisa. Setirnya ini mengikuti arah belokannya. Nah, seperti itu ya, tidak bisa. Jadi harus tetap kita pegang kendali dari kemudinya. Jadi hanya untuk menjaga supaya kita nggak keluar jalur sebenarnya. Tapi kalau berbelok-belok itu nggak bisa mengikuti. Yang keempat, contoh kita di depan ya, ini kita cruise control di 86 tadi, tapi ini di depan kecepatannya ini sekitar 60 km per jam. Nah, ini bisa kita langsung injek gas. Kita injek gas aja ya. Injek gas untuk akselerasi. Jadi tidak perlu menonaktifkan dulu cruise controlnya, tapi kita bisa langsung injek gas untuk berakselerasi dan kita bisa menyalip kendaraan di depan. Seperti itu jadi cruise controlnya ya. Jadi itu salah satu juga yang cukup menarik di cruise controlnya. Jadi ada yang nanya soalnya, Bang, kalau misalnya kita mau nyalip pakai cruise control, apakah kita harus matikan dulu kontrolnya? Jadi nggak perlu kayak tadi ya. Jadi cukup injek gas saja, itu kita bisa langsung menyalip tanpa perlu mematikan cruise control. Cruise control itu akan nonaktif kalau kita pencet tombol cancel atau kita injek rem.
kita injek rem ya, seperti itu. Ini udah aktif, ngomong-ngomong kita setting di 75 km per jam. Cuman ternyata bisa kalau misalnya kita mau nyalip ya, ini kita lagi kan keadaan kayak gini, lagi standar 75, tiba-tiba kita ingin nyalip di depan ada yang pelan, itu bisa nggak usah kita nonaktifin dulu cruise controlnya, langsung bisa kita injek gas. Kita injek gas, kecepatan akan nambah dengan cruise control akan tetap kecepatannya di 75 km per jam. Dan ini kalau tidak lama tidak kita pegang kendali kemudinya akan muncul warning untuk mengendalikan kemudi seperti itu. Nah ya, ada tahan itu ya. Jadi kalau kita lama nggak megang kemudi akan ada tanda untuk tahan setir kemudi. Seperti itu. Ada cruise control Toyota Race juga nggak bisa digunakan saat macet seperti ini ya. Ini kalau kita mau setting, karena kecepatan di macet gini nggak bisa. Jadi kalau kita coba setting, ACC siap. Nah, ACC tidak dapat digunakan karena kecepatannya kalau nggak salah itu minimal 30 km atau 40 km per jam. Nah, berbeda dengan adaptive cruise controlnya yang mungkin di expander ya, expander yang terbaru. Itu dia bisa ngikutin kemacetan. Jadi kita kalau macet gini ya tinggal aktifkan adaptive cruise control, mobil akan maju dan mengerem dengan sendirinya. Nah, ini mungkin ya salah satu kelemahan, mungkin improvement ke depan Toyota untuk adaptive cruise controlnya. Mudah-mudahan ke depan bisa untuk mengikuti kemacetan seperti ini. Karena kalau kemacetan seperti ini kan lumayan ya, kaki pegel, injek rem dengan gas, walaupun mobil matic lebih enak sih kalau macet dibandingkan mobil manual. Cuman kalau misalnya adaptive cruise controlnya ini bisa berlaku ketika kemacetan, itu akan sangat membantu juga. Mungkin itu perlu improvement ke depannya ya dari Toyota untuk adaptive cruise controlnya. Mudah-mudahan ke depannya bisa digunakan adaptive cruise control Toyota ini, TSS-nya ini ketika kemacetan. Karena sensornya saya kira udah cukup nih, udah bagus ini TSS ini. Bisa mendeteksi kendaraan di depan seperti apa ya, seperti itu, samping dan belakang. Itu mudah-mudahan ke depan ada improvement dari Toyota untuk Toyota Safety Sense-nya dan adaptive cruise control-nya. Jadi itu untuk fun fact adaptive cruise control di Indonesia ini menurut saya kurang bisa diterapkan. Walaupun berguna kalau misalnya kita ingin kalau kaki kita pegal terutama, nggak pingin injek gas terus-terusan, nah ini bisa kita istirahatkan kakinya seperti itu. Tapi ada beberapa kelemahan di adaptive cruise control untuk Toyota Safety Sense versi awal ini TSS 1.0 seperti saya pikir yang race di awal ini tahun 2021. Pertama kali Toyota memunculkan Toyota Safety Sense ya ini di Toyota Race ini tahun 2021. Saya nggak tahu yang terakhir mungkin di Innova yang hybrid yang ada TSS-nya itu, atau Veloz yang terbaru apakah sudah upgrade ya TSS-nya. Mungkin nanti kita akan review di video lain. Jadi itu mungkin beberapa fun fact atau fakta menarik dari adaptive cruise control di Toyota Race yang awal ya, TSS 1.0 di Toyota Race 2021.